mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Abdullah Al-Mahdali. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamuna wa qudwatuna wa kiblatuna sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya muliakan, saya hormati para guru-guru kita yang hadir dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah pada pagi hari ini, kesempatan ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama-sama bisa duduk di tempat yang sangat mulia ini, sebaik-baiknya tempat ya. Kita niatkan musola masjid, kita niatkan iktikaf, itu pahalanya dapat. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disukai oleh Allah, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah adalah rumahnya Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita duduk di tempat tidak lain dan tidak bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, kesempatan hari ini, walaupun saya baru pertama kali silaturahmi datang ke ini kampung, ke ini tempat, ke ini musola Sidikiyah, ya mohon maaf sebelumnya, emang saya belum kenal sama antum-antum semuanya. Insya Allah tidak mengurangi dari rasa hormat dan takzim saya kepada antum-antum semua, kaum bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kesempatan yang berbahagia ini ya, kemarin saya didatangi oleh salah satu bagian dari pengurus musola Asyidikiyah, Akhina Syakir, datang silaturahmi ke tempat saya, meminta saya pada pagi hari ini tanggal 2 Juni untuk mengisi di musola Asyidikiyah. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita simak pada pagi hari ini dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dulu pernah belajar menimbang ilmu di negeri Hadramut, Yaman.
di Darul Mustafa, di tempat saya punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mungkin antum-antum sebagian ada yang mengetahui beliau. Ya, saya duduk di sana belajar dari tahun 1999 sampai 2004. Dan alhamdulillah banyak kitab-kitab yang kita kaji. Akan tetapi yang namanya ilmu tidak akan pernah habis. Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya kita tuntut ilmu itu nggak akan pernah ada tamatnya, nggak akan ada pernah kata selesai. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Ya, Nabi mengatakan tuntutlah ilmu dari kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat. Artinya apa? Dari kita dilahirkan, kita meranjak dewasa sampai kita meninggal, yang namanya ilmu itu tidak ada batasnya. Ya. Walaupun kita alhamdulillah pagi hari ini yang hadir Masya Allah muda-muda semua. Betul. Orang-orang muda semua. Ini zaman. Ya. Kalau dulu di Hadromut itu yang banyak ngaji anak-anak kecil, udah dituntun sama orang tuanya. Orang tuanya ngaji, anaknya ikut ngaji. Orang tua ajaran dulu begitu, betul. Tapi kalau sekarang kebalik, orang tuanya yang ngaji, anaknya yang tidur. Tapi nggak apa-apa. Apa yang kita dapat, insya Allah kita dapat praktekkan kepada keluarga kita. Jadi pagi hari ini sedikit Habib akan mengupas tentang masalah kitab ilmu tasawuf. Tahu apa artinya tasawuf? Ilmu yang berhubungan antara muamalah kita kepada Allah dan juga muamalah kita kepada makhluk Allah. Karena selagi ada sesuatu yang berkaitan dengan hati kita, ya, apalagi yang berurusan dengan duniawi, dengan makhluk Allah, ada sesuatu yang mengganjal, jangan harap ibadah kita, ya, walaupun kita rajin sholat 5 waktu, 17 rakaat berjamaah, zikir kita hebat, sedekah kita mantap, tapi kalau ada sesuatu di hati kita yang masih mengganjal ataupun ada iri dengki, jangan harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakinna yanzuru ila qulub." Allah nggak lihat seberapa hebat warna kulit kita, gantengnya kita, kayaknya kita, bentuk badan kita, tapi yang menjadi pandangan Allah adalah hati kita. Makanya di sini baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis sahihnya, "Ala inna fi jasadil mudghah." Ya, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad kita ini, di dalam tubuh kita ini, kata baginda Nabi, ada segumpal daging. Ala inna, ala kata Nabi, ingatlah, inna fi jasad mudghah. Mudghah ini segumpal daging. Ya. In soluhat jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini bagus, baik, maka seluruh anggota badan kita akan menjadi baik. Itu sudah otomatis. Kalau bahasa kita sekarang, kalau orang kerja apa? Sistematis. Wa in fasada jasadu kullu.
Kalau udah segumpal daging ini jelek, busuk, ya, bau, ya, Bu. Kalau ibu belanja ke pasar, ya, mana ibu pilih daging yang ini pagi atau daging yang kemarin? Pagi ini. Daging yang segar, ya. Begitu juga masalah hati. Kalau hati ini sudah jelek, otomatis seluruh anggota badan kita akan tidak baik. Kata Nabi, ala wahiyya qalbun. Yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati kita. Ini hati. Jadi ibadah kita, segala bentuk aktivitas muamalah kita kepada Allah, kalau hati kita masih berantakan, jangan harap ibadah kita akan diterima. Nah, disinilah perlunya ilmu tasawuf. Disinilah perkenalan kita dengan ilmu tasawuf. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita akan memperkenalkan tentang masalah ilmu tasawuf. Mungkin Habib telah dengar setiap malam Jumat kita baca ratibnya, betul? Ratib Imamul Haddad, karya dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Qutbul Irsyad wal Qawsil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana kitab karangan beliau banyak sekali. Kitab karangan beliau banyak, salah satunya ada kitab yang diberi judul adalah Risalah Adab bin Suluhul Murid. Ada lagi kitab An-Nasihat Diniyah Al-Wasaya Lil Imaniyah, ya, tentang masalah nasihat, tentang keagamaan, tentang agama Islam dan wasaya, dan untuk berwasiat masalah iman kita. Tapi dari sekian kitab beliau, ada salah satu kitab Risalah Adab bin Suluhul Murid. Risalah singkat beliau cetak itu kitab, ya, ringkasan dari hubungan kita seorang murid, ya, atau seorang hamba Allah, ya, terhadap ibadahnya kepada Allah dan juga muamalahnya kepada manusia. Baik, sedikit kita akan kupas pada pagi hari ini, kesempatan yang bahagia ini. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini salah satu, ya, ada tema yang menarik tentang masalah menjaga hati kita dari segala bentuk penyakit. Ya. Mungkin tanpa kita sadari, ya, kita selalu memperhatikan bagian tubuh kita, betul? Pak, Bu. Kalau kita ada sedikit koreng, kita obati tubuh kita, betul? Gigi kita sakit, bengkak, kita obati ke dokter. Ya. Kita jatuh, kita kompres, kita kasih obat. Ya. Akan tetapi tubuh yang kita perhatikan, ada tubuh di dalam tubuh kita ini yang sangat fatal. Ya, yang kadang-kadang kita lengah sebagai manusia. Kita lengah dengan penyakit yang harus kita hindari. Jadi menjaga hati dari penyakit. Di sini dikatakan oleh sahibul kitab Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa 'alal murid ay yajtahida fi hizil qalbi minal wasawis wal afat wal khawatir diyah wal yuqim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yang nauha minad dukhuli ilaihi fa innaha in dakhalathu afsadat wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Di sini dikatakan setiap orang yang mencari keridhaan Allah, setiap orang yang beribadah di jalan Allah, hendaklah kita untuk bersungguh-sungguh semampu kita, ya, semaksimal kita, ya, untuk menjaga hati kita dari segala gangguan penyakit
Apa sih gangguan penyakit? Baik, nanti kita akan bahas gangguan penyakit tersebut. Ya, gangguan penyakit dan lintasan hati yang kotor. Subhanallah. Di sini Habib Abdullah mengatakan, ya, lintasan, belum menyinggapi hati yang kotor, belum masuk, baru lintasan. Harus sungguh-sungguh kita semaksimal mungkin untuk apa? Menjaga hati kita dari gangguan penyakit. Takutnya sayang, sia-sia kita ibadah, kita bermuamalah dengan baik, tapi semua tertolak. Karena apa? Karena hati kita masih belum benar. Makanya kita tata hati kita ini. Ya. Nah, dari lintasan hati yang kotor, hendaklah ia mendirikan tirai. Tirai yang maksud di sini adalah harus kita cegah sesuatu yang masuk ke dalam hati kita ini, sesuatu yang menjadikan hati kita ini jamit. Tahu jamit? Keras. Yang menyebabkan hati kita ini beku. Yang menyebabkan hati kita ini jauh dari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dirikan tirai. Ya, yang dimaksud dirikan tirai, jauhkan dari hal-hal ya yang menyebabkan hati ini menjadi kotor. Nah, dari kewaspadaan pintu hati yang dapat mencegah gangguan masuknya ke dalam hati. Sebab bila itu masuk ke dalam hati, maka akan merusak. Dan setelah itu sulit untuk mengeluarkannya. Makanya tadi dikatakan, ya, wa in soluha jasadul qulu wa in fasada jasadul qulu ala wa hiya qalbun. Ya, kalau badan kita ini hati kita ini baik, maka seluruh anggota badan kita akan ikut baik. Hati kita ini beres, lempeng, ibadah kita akan menjadi khusyuk. Ibadah kita akan diterima. Jadi ya, bukan hebatnya ya kita punya ibadah yang menentukan nilai pahala atau diterima atau enggaknya sholat kita. Ya, kalau mau dilihat ibadah kita khusyuk, Pak, kalau kita mau dilihat ibadah kita ini diterima apa enggak, ini hati kita. Hati kita benahi. Itu yang utama. Nah. Lalu di sini dikatakan yang harus kita perhatikan ada 3 hal. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini selalu mengikuti dimanapun manusia berada. Baik dia orang yang ahli ibadah, apalagi bukan orang yang ahli ibadah. 3, tidak bisa kita pungkiri, manusia sehebat-hebatnya kita punya ibadah, pasti 3 hal ini akan datang kepada diri kita. Apa 3 hal ini? Nah, di sini yang pertama dikatakan adalah sifat sombong. Betul? Manusia pasti ya ada yang namanya sombong. Betul? Siapa yang pantas digelar atau disandang untuk menjadi sesuatu yang sombong? Rabbul Alamin. Allah yang pantas untuk sombong. Karena Allah khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Allah yang menciptakan manusia, malaikat, jin. Allah yang pantas sombong. Kita ini manusia, apa yang kita sombongkan di muka bumi Allah? Padahal kita diciptakan dari nutfatun. Tahu nutfah? Nutfah itu sperma. Sperma menjijikan enggak? Menjijikan walaupun suci. Apa yang perlu kita sombongkan? Kita diciptakan dari sperma.
Ya, antara perempuan dan laki dalam ilmu kedokteran, ya, berhubungan, terjadilah suatu bentuk, ya, atas iradatullah, bentuklah kita. Allah ciptakan kita dari tanah tempat yang paling terendah, yang setiap hari kita injak. Nggak mungkin kita bisa berjalan di atas tanah. Hebat kalau orang punya ilmu bisa berjalan di atas. Bu, Pak, saya belum pernah melihat waliullah, orang yang istiqomah di jalan Allah, orang yang saya anggap ini sebagai murabbi saya, guru saya. Sebutlah guru saya Habib Umar. Mungkin yang lainnya, saya lihat di sini ada Abu Said Maliki, pernah melihat jalan di atas tanah, di atas air. Orang yang istiqomah. Ya, yang ada jin, yang ada kuntilanak, betul. Apa yang perlu kita sombongkan? Padahal di dalam surat At-Tin dikatakan wattini wa zaitun wa turi sinu hadzal baladi lamin laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan. Tsumma radadnahu asfala. Setelah Allah ciptakan kita, ya, yang putih, yang ganteng, yang hidungnya mancung, yang hidungnya bulat, yang hidungnya pesek, itu sebaik-baiknya ciptaan. Makanya kalau orang ada yang ngerubah dirinya, disulam, dioperasi bibirnya, itu haram. Itu enggak tahaddus bine'amah. Allah udah kasih, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dia rubah. Yang bibirnya bagus jadi doer. Betul, Bu? Udah Allah kasih kenikmatan. Allah kasih suatu kenikmatan dunia, duit ada, gelar ada, dioperasi. Ya, yang hidung pesek, yang tadinya kita lihat bagus, dia mancungin, dia rubah. Jadi hidung sama bibir panjangan hidung. Ini bukan lagi bicarain orang ya, memang kita bahas masalah ilmu. Kalau orang lahirnya hidungnya udah mancung aja, betul. Saya nggak bilang saya ya. Iya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala. Setelah Allah ciptakan, Allah kembalikan kita ke tempat yang paling serendah-rendahnya. Asfala. Lalu Allah angkat lagi kita ilal ladzina amanu falahum ajrun ghairu, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang mana pahala mereka tidak akan pernah putus. Terus Allah angkat derajatnya. Yang pertama adalah sombong. Untuk apa sombong kita sebagai hamba Allah? Tapi di sini tenang. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, sombong ini ada penawarnya, Pak, Bu. Ya. Sombong ini ada penawarnya. Apa penawarnya? Yaitu lawan dari sombong adalah tawadu. Mempunyai sifat rendah diri. Siapa yang kita harus jadikan panutan sebagai sifat tawadu? Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya kita akan mengenal sifat tawadu? Alhamdulillah, malam Rebo ada pengajian, malam Jumat ada zikir. Ya, ini salah satu
Pengajian tiap minggu ada, ibu-ibu ada, hari Sabtu, betul? Ada. Kajian kitab ada. Ini kalau kita ingin tahu ciri-ciri orang yang mempunyai sifat tawadu, hadiri majelis ilmu. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau diri kita dekat sifat kepada Allah, kita akan mempunyai salah satu dari sifat itu. Di dalam ilmu diajarkan bermuamalah kepada manusia, makhluk Allah. Ya, makanya di dalam kitab fikih, ya, ini perlu kita ketahui nih. Makanya jangan belajar melalui medsos. Ini bahaya nih. Mbah Google, mbah YouTube, mbah apa lagi? Hah? Ini bahaya. Makanya jangan belajar melalui itu, belajar melalui kitab. Orang-orang tua kita dulu ya ngajarin kita, makanya bawa kitab, ngaji ya. Mengaji, mendengarkan, mengkaji ya, dapat ilmu ya. Nah, makanya dikatakan di dalam kitab fikih ya, ahli sunnah wal jamaah ya, mazhab Imam Syafi'i, kitab Zubat yang dikarang oleh Ibnu Ruslan ya, di situ dikatakan yajibu ala kulli muslim, wajib loh bagi setiap muslim an la yuqaddamu syai' hatta ya'lamu hukmullahu bihi. Wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, an la yuqaddimu syai'un hukmullah hatta ya'lamu bihi. Ya, wajib bagi setiap muslim tidak melakukan sesuatu tentang hukum-hukum Allah terlebih dahulu dia mengetahui tentang hal tersebut. Maksudnya apa? Belajar. Jadi jangan sembarangan kita ibadah tapi kita tanpa hukum, tanpa ilmu, akan sia-sia. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu ibadah kita, ingin tahu sedekah kita, ingin tahu zakat kita, ingin tahu puasa kita, ingin tahu ibadah haji umroh kita diterima, makanya belajar. Kalau orang belajar, dia bakalan tahu. Dia nggak akan mendahului hukum Allah, kecuali di dalam hal-hal itu dia mengetahui tentang hukum tersebut. Begitu. Jadi kalau orang ada dirinya sombong, maka lawannya tawadu. Karena ketahuilah, sombong ini, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang sombong itu sebenarnya dia adalah di puncak kebodohan. Jadi kalau ada orang yang sombong, kita lihatnya sombong dalam hal apapun, dalam hal ibadah sombong, di dalam hal dunia sombong. Ya, ketahui dia sebetulnya, kita ketawain aja orang kayak begitu. Dia ada di puncak paling bodoh, walaupun secara zahir orang ini bagus, orang ini rapi, orang ini tertata hidupnya, tapi sombong untuk apa? Dia di puncak kebodohan. Ini yang pertama, lawannya tawadu, rendah diri. Yang kedua, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, manusia nggak luput, pasti ada yang namanya sifat riya. Betul? Riya. Apa sih riya? Pamer. Ya. Riya di dalam ibadah, riya di dalam urusan dunia. Nah, riya ini, kata Al-Habib Abdullah, dia lebih condong kepada dunia. Cinta kepada dunia, dia miliki dunia. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati dan dimuliakan. Kita cari dunia, nggak salah. Silakan cari dunia.
Silakan kumpulin dunia, silakan, nggak salah di dalam agama Islam, nggak diharamkan. Yang diharami ya mencintai dunia. Ini yang diharamkan. Karena baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul mengatakan hubbud dunya raqsu kulli khati'ah. Cinta akan dunia adalah pangkal dari kesesatan. Cinta akan dunia pangkal dari kemaksiatan. Ya. Silakan kumpulin dunia, cari dunia, ya. Miliki dunia harta yang kalian inginkan, tapi jangan kalian mencintai. Memang kita pikir orang kaya di luar sana hidupnya tenang. Kagak. Betul? Tenang nggak? Ketakutan. Mungkin ya. Kadang kita ini ada prasangka, betul, manusiawi. Prasangka ini husnudzon. Suudzon, bukan husnudzon, suudzon. Kalau husnudzon itu berprasangka baik. Kadang-kadang kita suudzon, terlintas di hati kita. Ini bicara masalah hati. Saya udah ibadah, betul. Saya rajin ibadah berjamaah. Saya rajin ikuti majelis taklim. Ya, hampir dalam satu hari itu 24 jam, jarang sekali saya berbuat kesalahan. Kadang kita ada begitu, betul. Tapi kok hidup kita kok begini-gini aja ya? Hah? Kok hidup kita kayak gini aja? Kita lihat di luar sono, ya Allah, hidupin TV. Ini bicara sultan ya. Prasangka yang agak sedikit menggelitik di hati kita. Taruh artis 24 jam di stasiun televisi, pulang sebentar, istirahat 1 jam, buat pergi lagi subuh segala macam. Bicara kewajiban sholat mungkin dilewati. Kok subhanallah kaya. Betul? Kok gampang banget dapat duitnya? Kok gampang banget punya mobil lebih dari 2? Ada gak punya pikiran begitu? Ayo jujur, yang diam berarti nggak jujur. Sama. Orang yang jauh dari rahmat Allah, kok gampang dapat dunia, mudah, rezekinya begini-begini aja. Udah rajin ibadah, udah masya Allah. Puasa 30 hari Ramadan, terawih berjamaah, nggak pernah kita tinggal tadarusan, khatam Al-Quran berkali-kali, kok begini? Mungkin jawabannya simpel. Mungkin kalau Allah kasih kita harta yang lebih, hisabnya nanti akan banyak, Bu, Pak. Allah tahu, Allah Maha tahu. Jangan dipikir orang yang banyak harta nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada zakatnya. Semakin orang, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, dan guru saya juga berkata, Al-Habib Umar, semakin orang dikasih harta yang banyak, semakin banyak hitung-hitungannya nanti di yaumul kiamat. Harta, kedudukan, istri, anak, itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah. Apapun yang kita miliki di muka bumi ini, itu adalah amanah. Ada hitung-hitungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi hati-hati. Ya. Jadi mendingan kita punya harta yang pas-pasan aja. Yang cukup, yang cukup aja. Ngapain kita dikasih harta yang lebih-lebih?
Mau yang lebih apa yang pas-pasan? Ayo jujur. Cukup. Hah? Ada yang bilang pas-pasan. Ini kayaknya bapak-bapak nih yang di depan nih kayaknya pengennya lebih, Bu. Enggak dipungkiri manusiawi pengen yang lebih. Bohong, nggak mau yang lebih, bohong, nggak mau jadi orang kaya. Tapi di sini Habib ingatkan, Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad mengingatkan, ada hitung-hitungannya, hati-hati. Semakin banyak harta kita, ya, semakin banyak hitungannya nanti di yaumul qiyamah. Bu, Pak, tahu orang mukmin? Siapa orang mukmin? Orang yang beriman kepada Allah. Siapa orang yang beriman kepada Allah? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin luar biasa. Diikutin nih hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nih, Rasul mengatakan apa? Ajabal amril mukmin. Sungguh mengagumkan perihal orang-orang mukmin. Inna amruhu kulluhu khair. Semua yang dialaminya adalah kebaikan baginya. Ya, ajabal amril mukmin inna amruhu kulluhu khair. In asabathu syarra syakara wa kana khairan lahu, kata Nabi. In asabathu syarra syakara, apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, orang mukmin ini mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dikasih harta lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pas-pasan masih bisa makan nasi sama jengkol. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih bisa sarapan sama nasi uduk. Alhamdulillah, masih pakai tahu semur, tempe orek. Inna amruhu kulluhu khair, in asabatu syarra syakara wa kana khairan lahu. Itu akan menjadi suatu kebaikan baginya. In asabathu dharra, kata baginda Nabi, sabara wa kana khairan lahu. Apabila ia, siapa ia? Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. In asabathu dharra sabara wa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan suatu ujian yang menyakitkan, suatu musibah, cobaan yang menimpa dirinya, sabara. Bersyukur. Lanjut. Hah? Baru riak nih, masih kurang satu lagi. Tapi pada jalan, kenapa? Wa in asabatul dharra sabara, kata Nabi. Apabila mendapatkan suatu ujian, cobaan, ya, yang menyusahkan atau yang menyakitkan, tertimpa musibah, sabara, mereka bersabar. Wa kana khairun lahu. Ini akan menjadi suatu kebaikan bagi dirinya. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan sifat seperti ini, kata baginda Nabi, tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang-orang yang beriman. Jadi silakan kita pilih. Dapat yang menyenangkan, ya, mau Idul Adha makan daging, alhamdulillah. Nyate setiap gang ngebul asap, alhamdulillah. Mungkin kita makan daging sebulan sekali waktu gajian. Ya, begitu masuk Idul Adha, tiap hari naik kolesterol. Yang punya gula langsung tekanan naik. Alhamdulillah dikasih kenikmatan. Ini ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang ria itu pamer, lebih condong kepada cinta akan dunia. Nah, apa sih Bib lawannya dari untuk menggugurkan cinta sama dunia? Zuhud. Zuhud kita. Zuhud kita matikan rasa cinta kita yang berkaitan dengan dunia. Silakan miliki dunia, tapi jangan masukkan dunia di dalam hati kita. Karena kalau sudah cinta dengan dunia, hati-hati. Kita bisa punya duit banyak, punya nih timbulan, timbul di kepala kita ini ngeres. Oke, betul kan? Pengen kawin lebih dari satu, ujung-ujungnya ribut. Ya, ada mudarat, walaupun dihalalkan, tapi menjadi mudarat untuk kita, menjadi penyakit di dalam kehidupan rumah tangga kita. Hati-hati, punya duit, bisa apa aja kita beli. Orang punya duit, yang haram bisa dihalalkan, yang halal bisa diharamkan. Ini yang kejadian di negeri kita, nggak kita pungkiri. Sekarang yang berkuasa apa? Sekarang yang berkuasa apa? Jabatan. Padahal begitu COVID meninggal, mampus, mati, dikubur, apa yang dibawa? Tiga lipatan laki-laki, 5 lipatan perempuan, kain kafan. Masuk ke dalam 2 meter, lebar 1/2 meter. Diazanin, ya. Orang yang disanjung-sanjung dulu, Masya Allah, sampai ngomong nunduk-nunduk, ninggalin deh, selesai, tamat riwayat. Siapa yang nemenin kita amal? Nah, jadi ria ini lawannya adalah zuhud. Jadi bentuk segala ibadah kita, kalau kita ria akan tertolak, mardud, kecuali satu, Bu. Saya ria nih, pengen dipuji sama orang, pengen dilihat sama orang, pengen disanjung sama orang. Ada satu ibadah, yaitu selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ria aja masih dapat pahalanya. Ria aja masih dapat pahalanya selawat kepada baginda. Ini khususnya yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ya, dari ria, takabur, ya sombong, ria, takabur. Yang terakhir adalah ini nih, yang sulit untuk kita lepas. Ini selalu nih, tiap detik, tiap menit, tiap waktu, iri hati, dengki, hasut, nggak demen tuh ngelihat tetangga di sebelah kita ini sukses, iri hati. Dulu dia cuma jualan pecel ayam, kok tiba-tiba bisa punya mobil ya? Miara tuyul. Ada gak yang kayak gitu? Insya Allah kampung ini gak ada. Insya Allah gak ada. Ya, gak ada ya? Hah? Gak ada satu. Gak ada satu, Beb. Iri hati, hasut, dengki, ngelihat orang lain lebih baik dari kita, ngelihat orang lain lebih sukses dari kita, iri. Nah, ini sifat nggak boleh ada di dalam diri kita. Lawan iri hati itu adalah warok. Tahu warok? Apa arti warok? Makanya jangan pernah kita melihat ke atas. Bu, Nabi jalan. Salah satu ciri Nabi kalau berjalan nggak mau begini. Jadi kalau ada orang jalan begini, nah ada tuh sombong ada di dalam dirinya,
ria ada, iri ada. Makanya waro itu selalu cukup. Jadi yang ada di dalam kehidupan kita harus kita mempunyai sifat waro. Karena ini sifat yang disandang oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kun fayakun. Kalau Nabi mau, Nabi tinggal minta sama Allah. Allah tinggal wujudkan. Mau jadi orang kaya bisa Nabi. Mau jadi pangkat yang tertinggi bisa. Mau apapun bisa. Tapi lihat Nabi. Nabi paling cinta sama orang miskin. Nabi paling dekat dengan orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang yang berkecukupan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, betul? Allah yang katakan dalam Al-Quran, Allah nggak demen sesuatu yang berlebihan. Punya lebih apa? Kalau punya lebih, kita buang untuk di jalan Allah, itu mulia, itu baik, itu cakep, itu bagus kalau mempunyai suatu kelebihan. Tapi kalau punya suatu kelebihan dibuang bukan di jalan Allah, sia-sia. Jadi lebih baik ya, hilangkan sifat iri, dengki, hasud. Karena kalau kita mempunyai sifat kayak begitu, timbul udah syaitoniah yang masuk di dalam diri kita. Udah, oh ini melet nih, gue mau pergi deh ke dukun, pergi ke ulama, ke kiai, ke ustad, minta saran. Ustad, ulama, kiai, kok hidup saya begini-begini aja ya? Ada wajangan nanti yang dikasih istiqomah, jangan ninggalin sholat duha, rezeki datang. Nih kayak kita ini Bu, mau gak kita duduk nih sekarang, kita mendapatkan pahala seperti kita mengerjakan pahala orang haji dan umrah. Ini yang ngomong bukan saya, tapi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Apa Nabi mengatakan? Man sholat fajri jamaah, zumma qa'ada bidkrillahi ta'ala hatta tala'a syamsa zumma sholla rak'ataini. Barang siapa, kata Nabi, yang sholat subuh berjamaah, setelah itu setelah sholat duduk ya, qa'ada bizikrillahi hatta tala'a syamsa, dan setelah sholat subuh duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, zumma sholla raka'ataini, dan sholat 2 rakaat, yaitu sholat apa? Syuruk, sholat isyraq ya. Nabi mengatakan apa? Ka'annahu al-ajru kal haji wal umrah tamah sampai 3 kali Nabi menyebutkan. Ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk ya zikir kepada Allah atau mengkaji ilmu seperti sekarang ini sampai terbitnya matahari, sholat 2 rakaat sunnatul syuruk, nah mereka akan mendapatkan seperti pahala orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh sempurna. Ini yang berkata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiap hari kita begini, gempor DKM masjid musola, ngeluarin amplop buat guru, betul? Nggak harus Bu, Pak. Habis sholat subuh berzikir, ya zikir Imamul Haddad kan ada yang dimulai dari surat Al-Ikhlas 3 kali, ya surat Al-Falaq 3 kali, An-Nas, langsung dilanjutin zikir pagi hari, ya. Habis itu bisa kita membaca Al-Quran, ya, apapun sampai terbitnya tulu'i syams, sholat 2 rakaat, ya.
itu kita mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Nah, jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang kalau kita bahas nih masalah ini sampai dulu mungkin. Ibu yang tidur saya ngomong sendirian. Ya, jadi ya di bulan yang sangat mulia ini ya Habib hanya ingin mengingatkan sebelum Habib tutup, kita berada di dalam bulan yang mulia, Bu. Pak, bulan apa? Zulqa'dah. Tahu artinya Zulqa'dah? Zul ambil dari bahasa Arab, artinya yaitu sesuatu yang memiliki. Sesuatu yang memiliki. Qa'adah, tempat yang kita duduki. Jadi sesuatu atau tempat yang kita duduki di dalam bulan ini, Allah mengatakan di dalam surat surat yang ke-9, surat apa itu yang ke-9? Ayo, surat At-Taubah, ayat yang ke-35, ya kalau nggak salah 35 atau 36, Allah mengatakan apa? Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah enggak menyebutkan wa'lamu annallaha ma'al muslimin, enggak. Tapi di situ ada kalimat taksis, kalimat khusus di dalam lugah, yaitu ma'al muttaqin. Ya. Di dalam suatu bilangan bulan terdapat 12 bulan. Dari Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Di dalam 12 bulan itu dalam satu tahun ada 4 bulan, Bu, Pak, yang Allah muliakan. Yang Allah muliakan 4 bulan ini Allah muliakan, Pak. Allah aja memuliakan, gimana kita sebagai hambanya. Dan 4 bulan ini Allah larang kita untuk fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya apa? Jangan kalian bermaksiat di jalan Allah di dalam 4 bulan yang mulia ini. Jangan bermaksiat. Jangan suka bicarain orang, jangan suka iri hati, jangan suka sombong, jangan suka riya. Itu sama aja kita menggolimi diri kita. Maksiat di jalan Allah itu namanya. Jangan dengki, jangan hasut, jangan namimah. 4 bulan itu Allah katakan salah satu adalah bulan Dzulqa'dah. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Wa qatilul musyrikin kafah. Perangi itu mereka, orang-orang kaum musyrik, orang-orang kafir. Kita lihat sekarang gimana Israel membantai habis-habisan saudara kita. Beb, kita nggak mampu, Beb. Nggak mampu kita untuk ke sono, nggak mampu, Beb, kita untuk menyalurkan bantuan. Kita orang yang pas-pasan, Beb. Tapi Allah menyuruh wa qatilul musyrikin kafah. Kalimat perintah dari Allah. Dibantai habis-habisan. Sekarang di Gaza sendiri udah kosong manusia. Diambil ke pinggir, ke Rafah. Kita tahu sendiri, Rafah ini kota yang udah paling terakhir. Kejinya Israel Zionis ini dibakar hidup-hidup. Yang dibakar kebanyakan anak-anak. Beraninya anak-anak. Dibantai habis-habisan. Nabi mengatakan apa? Man la yahtam bi umuril muslim falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan sesama urusan kaum muslim, falaysa minhum. Mereka bukan bagian darinya. Nabi yang katakan. Apa kita sudah nggak mampu untuk padaya kita, untuk sono nggak mungkin, untuk membantu pas-pasan. Boykot itu jalan satu-satunya. Boykot, bu, boykot produknya. Boykot itu jalan satu-satunya untuk membantu saudara kita.
Jadi bulan yang istimewa ini jangan kita bermaksiat di jalan Allah. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Semoga pengajian kita pada pagi hari ini kajian dapat menyentuh kalbu kita, terutama untuk diri saya sendiri dan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari sifat sombong, Allah jauhkan kita dari sifat ria, Allah jauhkan kita dari sifat iri hati, ya. Bersihkan hati kita, sucikan hati kita dengan cahaya-cahaya Allah. Cahaya-cahaya Allah adalah ilmu-ilmu Allah, ya. Al ilmu nurun, kata Imam Syafi'i, wa nurullahi la yahdadil as. Ilmu Allah itu cahaya. Gimana cahaya ini akan masuk ke dalam hati kita kalau hati kita masih bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah. Dijadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita, selalu mengkaruniakan kita, selalu mengabulkan segala hajat-hajat kita fiddin wa dunya wa ukhrawi, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Karim ya Azim ya Sultan ya Qadimul Ihsan ya Da'imun Ni'am ya Kathirul Jud ya Wasi'al Allah ya Khafiyal Lutuf ya Jami'as Sunusoli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tadali dhalika ahla ya muyassir kula asir wa ya jabira kuli kathir wa ya sahiba kuli farid wa ya mughniya kuli faqir wa ya muqawwiya kuli dhaif wa ya ma'mana kuli muhim yassir alina kula asir fa taysir alika yasir. Allahumma ilal bayan wa tafsir hajatuna ya Allah, hajatuna ya Rahman, hajatuna ya Rahim, ilaikal kathir wa anta alimu biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur lil ikhwanina fi Rafah, Allahumma ansur lil ikhwanina fi Palestin, Allahumma ansur lil ikhwanina fi jami'ul buldanina muslimin al-ama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka anta ya Allah tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.